Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Di video kali ini saya ingin membahas tentang riwayat dusta, riwayat palsu, bahkan riwayat yang bisa dibilang riwayat kanibalisme ya. Yaitu riwayat yang menyebutkan bahwa Hindun bint Utbah bintu Utbah radhiyallahu anha membeli budak untuk membunuh Hamzah, paman Nabi radhiyallahu anhu. Apakah riwayat ini benar? Nah, mari kita periksa. Dan apakah benar bahwa Hind bint Utbah itu memakan jantungnya atau hatinya paman Nabi? Nah, di sini ada Sahih Al-Bukhari, kalian sudah kenal ya. Nah, di sini disebutkan di hadis ala tukhbiruna biqatli Hamzah. Jadi apakah kamu tidak mengabarkanku tentang terbunuhnya paman Nabi yaitu Hamzah? Qala na'am. Ya. Inna Hamzata qutila Tu'aimata bin Adi bin Al-Khiyar bi Badrin. Jadi yang membunuh Hamzah itu adalah Tu'aimah. Ya. Kemudian faqala li maulai Jubair bin Mut'im in qatalta Hamzah bi ammi fa anta hur. Berarti rencananya si siapa? Tu'aimah ini mengajak Wahsy untuk membunuh Hamzah ya. Dia beli lalu nanti akan dia bebaskan. Kemudian qala wa kamantu li Hamzata tahta sakhratin falamma dana minni ramaituhu biharbati fa'adha'uha fi sunnatihi ya. Jadi sunnatihi itu di bagian perutnya ya, sebelahnya. Di situ. Ya. Jadi yang membeli budak Wahsy itu bukan Hind ya. Memang Hind dia memang sedih ya karena ayahnya meninggal. Tapi tidak mungkin dia sedih se ekstrim itu sampai mau sekejam seperti itu ya. Kemudian ini riwayat yang sahih. Ya, ini riwayat yang sahih. Adapun riwayat yang dusta, hoak ya. Itu karya Al-Waqidi, Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Yang oleh Imam Bukhari disebut sebagai pendusta. Ya, disebut sebagai pendusta. Dan Al-Waqidi ini bukan orang sembarangan ya. Kalau di zaman Al-Ma'mun, Muhammad bin Umar Al-Waqidi ini jadi qadhi ya. Qadhi itu bisa dibilang ya kayak hakim gitu atau jaksa lah ya. Dia itu jadi pejabat penting di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Kemudian dia mengarang tentang perang Uhud ya. Nah, ini ceritanya di halaman 286. Dan film Ar-Risalah itu ngambil dari cerita Al-Waqidi Al-Kadzab ini ya. Wa dzakartu Hindan wa ma laqait ala abiha wa ammiha wa akhiha wa kashafa an ashabi hina ayqanu mautahu wa la yarawni fa akarru alaihi fa syaqaqtu batnahu fa akhrajtu kabidahu. Jadi ketika itu si Wahsy akhirnya membelah dadanya Hamzah ya, kemudian diambil livernya itu ya. Liver itu diambil ya. Ini apa namanya? Kanibalis ya. Faji'tu biha ila Hind. Kemudian saya ambil liver itu atau jantung itu ke Hind bint Utbah ya. Faqultu madza li in qataltu qatil abik. Apa pendapatmu jika aku yang membunuh orang yang membunuh ayahmu? Qalat salbi.
Faqultu hadza kabida Hamzah. Ini loh, livernya Hamzah. Famadaghatha thumma lafadhatha. Ya. Kemudian dikunyah itu apa namanya? apa? Kabidah ya, itu apa? Livernya. Fala adri lam tusirha au qadirha. Ya, jadi dikunyah, habis itu dia buang, ya, dia tumpahkan itu. Ya. Jadi kemudian ya riwayat ini cukup mengerikan ya. Ada adegan sadismenya. Jadi saya tidak berani baca ya. Ini riwayat dusta, bohong ya. Baik. Kemudian lanjut. Tarikh Madinah As-Salam wa akhbar muhaddithiha wa dzikru qatiniha min al-ulama min ghairi ahliha wa waridiha. Ya, karya Al-Khatib Al-Baghdadi, meninggal tahun 463 Hijriah. Beliau berkata, apa kata beliau tentang Al-Waqidi? Wa kana Al-Waqidi ma'a ma dzakarnahu min si'ati ilmihi wa kathrati hifdhihi la yahfadhu Al-Qur'ana. Jadi Al-Waqidi ini hafal riwayat-riwayat cerita Maghazi itu hafal sekali dia. Ya. Kemudian ilmunya banyak, hafalannya banyak, tetapi dia tidak hafal Al-Quran. Ya. Artinya dia bukan hafid Al-Quran. Ya. Kemudian beliau juga berkata, qala al-Ma'mun lil-Waqidi. Jadi suatu hari Al-Ma'mun itu berkata kepada Al-Waqidi, ya, uridu an tusalliya al-jum'ata ghadan bin nas. Jadi dia memerintahkan sini Al-Waqidi, ya, wahai pejabat yang hasil itu namanya tim ses ya. Ya, tim suksesnya Al-Ma'mun ya. Setelah membunuh Khalifah Al-Amin ya. Insyaallah akan saya bahas tentang sejarah Daulah Abbasiyah yang unik ini ya. Kemudian dia bilang di sini, ya, saya minta kamu menjadi imam sholat Jumat besok, ghadan benas ya. Qala famtana'a. Famtana'a berarti dia itu mencari alasan. Wah, jangan saya, ojo saya ya. Qala la budda min dzalik. Jadi si Khalifah Al-Ma'mun bilang, "Enggak, kamu harus nurut apa kata saya. Ini sudah perintah ya." Faqala wallah ya Amirul Mukminin. Demi Allah ya Amirul Mukminin, dia menjawab, "Ma'afadhu suratul Jum'ah." Surat Al-Jum'ah. Demi Allah ya Amirul Mukminin, saya ini tidak hafal surat Al-Jum'ah. Jadi bayangkan, surat Al-Jum'ah ya. Hampir di semua masjid itu imam, mau masjid itu masjidnya NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Salafi, semua ya. Itu imamnya semua pasti hafal surat Al-Jum'ah karena itu disunnahkan ya. Namun si Al-Waqidi ini, dia ini qadhi, pemimpin ya. Disebut sebagai syekh, tapi tidak hafal surat Al-Jum'ah. Padahal surat Al-Jum'ah bukan surat yang panjang ya. Qala fa'ana uhafidhuka. Maka si Al-Ma'mun bilang apa? Wes, jangan khawatir, saya akan ngajari kamu ya. Qala faf'al. Qala faj'al. Faj'al Al-Ma'mun yulaqinuhu surat Al-Jum'ah. Jadi Al-Ma'mun ini ngajari dia hafalan surat Al-Jum'ah malam itu ya. Wa yulaqinuhu suratul Jum'ah hatta yablugha an-nasf minha, sampai setengahnya ya. Kemudian fa idza hafidhahu ibtada bin nisf tsani. Ketika setengah sudah hafal, maka setengah lainnya disuruh menghafal. Fa idza hafidha an-nisfa tsani nasyal awal. Ketika dia sudah hafal setengahnya, bagian yang kedua dia hafal
bagian yang pertama. Fa'ut'ibal ma'mun. Ya. Fa'ut'ibal ma'mun. Kemudian ma'mun ini sudah capek. Ya. Wa na'isa. Kemudian dia ngantuk. Ya. Karena sudah capek ngasih hafalan ke si qadhi ini ya, si pejabat ini yang yang males ya. Faqala li Ali bin Saleh, kemudian dia mengutus Ali bin Saleh, ya sudah, ya ajari ini orang ini supaya hafal. Hafidhu anta. Ya dikasih tugas dia, ini hafalnya orang ini. Ya. Dibawain ustadz dari Kementerian Agama suruh menghafalkan orang ini. Hafidtuhu nisfa tsani nasyal awal. Ya, kasus yang terulang juga seperti itu. Fa idza hafidtuhu nisfal awal nasya tsani. Kemudian apa yang terjadi? Fastaiqadal ma'mun. Ya. Jadi al-ma'mun sempat tidur cukup lama kemudian bangun. Faqala li. Ya. Ma fa'alta? Ma fa'alta, apa yang kamu lakukan? Bagaimana hasilnya? Fa akhbartu. Kemudian saya mengatakan faqala hadza rajulun yahfadhu ta'wil wala yahfadhu tanzil. Ya. Jadi akhirnya si siapa namanya Al-Ma'mun ini tanya sama Ustadz Kemenak itu, Kementerian Agama, gimana ini orang ini sudah hafal apa belum? Belum. Ya. Maka Al-Ma'mun kesal. Ya sudah kesal, dia bilang apa? Orang ini menghafalkan takwil. Takwil itu cerita-cerita perang Maghazi ini dan itu. Wala yahfadhut tanzil. Tetapi dia tidak menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Idhab fasalli bihim wa qra' ayyi suratin syi'ta. Ya sudah. Pokoknya besok kamu tetap mengimami. Terus terserah kamu membaca surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, surat-surat pendek itu terserah. Ya, pokoknya besok tetap jadi imam, ya. Ya mau tidak mau, ini perintah khalifah ya. Disuruh jadi imam sholat Jumat, ya. Nah, ini cerita yang cukup lucu. Ya. Kemudian di dalam kitab Al-Fihrasit karya Ibn Nadim. Nah, di sini juga dijelaskan Muhammad bin Umar al-Waqidi, maula al-Aslamiyin, dia seorang maula ya. Wa kana yatashayya, dia orang yang suka bersyiah. Hasanul madhab, secara madhab dia itu baik. Yalzamut taqiyah, dia suka bertaqiyah. Wa huwa alladhi rawa anna aliyan alaihi salam. Ibnu Nadim juga kena tasyayyu juga ya, sampai nulis alaihi salam. Kana min mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam kal asa li Musa alaihi salam wa ihya'ul mauta li Isa ibn Maryam alaihi salam wa ghairi dzalika min al akhbar. Jadi Muhammad al-Waqidi ini dia berkata apa? Dia meriwayatkan sebuah cerita dongeng bahwa Ali itu punya mukjizat yang sama dengan mukjizat Nabi Muhammad dan juga punya tongkat yang sama dengan tongkatnya Nabi Musa, fungsinya itu. Wa ihya'ul mauta, dan dia bisa menghidupkan manusia yang sudah mati seperti Isa bin Maryam. Wa ghairi dzalika minal akhbar, dan cerita-cerita yang lainnya ya. Wa kana min ahli Madinah, dan dia salah seorang dari penduduk Madinah. Intaqala ila Baghdad, dia pindah ke kota Baghdad. Wa waliyal qadha, dan dia dijadikan qadhi. Qadhi itu kalau di sini itu kayak apa ya? Ya kayak hakim gitulah. Hakim di pengadilan ya. Biha lil ma'mun. Yang ngasih jabatan dia itu al-ma'mun ya. Atas dasar apa? Atas dasar ilmu, pengetahuan. Tidak, tapi atas dasar dia hobi membuat cerita halu. Ya. Bi'askar ya, Al-Mahdi. Jadi dia ikut askarnya Al-Mahdi, aliman bil maghazi. Dia sangat pintar dalam
membuat dongeng cerita maghazi itu. Maghazi itu peperangan ya. Wasair dan sirah wal futuh dan futuhat. Wa ikhtilafun nas fil hadith wal fiqh wal ahkam. Ya, dan dia juga menulis tentang masalah khilafiyah, tentang hadis, fikih dan hukum-hukum. Ya, kemudian qala khalafal waqidi ba'da wafati 600 qamtar kutuban. Jadi dia ini hobi sekali menulis ya, hobi sekali menulis. Jadi dia punya kurang lebih 600 lembar ya. Dari buku kullu qimtir minha himl rajulain. Rajulain. Qimtir itu apa ya? Nanti akan saya cari di kamus ya. Wa kana lahu gulaman, dan dia juga punya gulam, mamlukan. Gulam itu budak yang masih muda ya, 2 ya. Ya, budak anak masih muda, anak laki-laki. Yaktubanil lail wan nahar. Jadi gulam ini, 2 gulam ini kerjanya mereka 24 jam nulis. Ya nulis itu cerita-cerita ini ya, termasuk juga cerita-cerita tentang ya bukan hal yang memang masuk akal, tapi hal yang di luar masuk akal dan menyalahi syariat Islam ya. Dan kita sudah tahu bahwa Al-Ma'mun itu khalifah yang Syiah ya. Dia khalifah yang Syiah, terang-terangan Syiah dia. Cuma dia tidak berani menghina Abu Bakar dan Umar ya, karena mereka adalah asy-syaikhain ya, tokoh pembesar umat Islam. Jadi mana yang kalian percaya? Riwayat Al-Waqidi Al-Kadzdzab yang tidak hafal Al-Quran ya, atau lebih percaya Imam Bukhari ya, Imam Ahlus Sunnah? Silakan kalian jawab sendiri. Semoga jelas dan bermanfaat untuk kalian. Sekian.